Dia kan nonton. Mengembang terbuka. Nah, kemudian kalau ternyata dia tidak bermuatan, dia akan menutup kembali. Muncul. Nah, bisa juga faktor daripada cuaca, bisa juga. Nah, kalau cuaca tidak memungkinkan, cuaca dingin, hujan, dia berpengaruh kelembapan, ininya elektroskopnya tidak berfungsi. Nah, kalau cuaca seperti ini harus panas, terik, cerah, bisa jadi apanya di sini akan aluminium foilnya baru akan aktif berfungsi. Pengaruh juga. Itu nanti untuk mendeteksi adanya muatan listrik. Itu gambarnya ada di 167. Itu gambar elektroskop. Nah, karena besok mau ujian MIT, berarti setelah besok minggu satu lagi, berarti baru bulan Oktober ya, mencobakan aktivitas 4.1 gejala listrik statis. Berarti nanti per kelompok membawa sisir plastik, kemudian benang statik nanti dari labor nanti diambil. Rambutnya keadaan kering, tidak berminyak atau tidak pakai minyak rambut, untuk yang laki-laki disarankan. Karena kita akan menggosok rambutnya, kemudian nanti akan melihat benang reaksi keadaannya itu kepingan emasnya itu dari kertas karbon dari rokok. Tahu kertas karbon rokok? Ada di dalamnya itu aluminiumnya. Iya, aluminium foil, tapi aluminium foil yang ada bukan aluminium foil yang kita gunakan untuk memasak, memanggang ikan. Udah pernah dicoba? Nah, kalau misalnya kita menggunakan aluminium foil yang misal ini misalnya ibu kita di rumah memasak ikan atau ayam kan dibungkus tuh aluminium foil. Bukan aluminium foil itu udah pernah dicoba siswa, tidak berhasil untuk mendeteksi adanya listrik. Nah, untuk yang muatan listrik, yang pertama muatan listrik, yang kemudian yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik dan beda potensial. Itu yang keempat, beda potensial dan energi listrik. Nah, di energi listrik itu nanti akan kita menghitung berapa kWh kita menggunakan misalnya listrik di rumah. Nanti bisa kamu hitung di rumah. Misalnya yang tidak menggunakan pulsa ya, pulsa listrik kan token. Sekarang itu apanya kWh-nya kan sudah menggunakan token kan. Tapi kalau misalnya kilowatt hour atau kilometer yang ada di rumah masih model lama, itu dihitung berapakah jumlah energi yang kita gunakan dalam satu hari. Berapa energi kWh-nya. Nah, kita hitung berapa rupiah kamu membayar ke pihak PLN. Nah, andaikan misalnya 1 kWh di harga yang PLN misalnya Rp500 atau Rp350, kalikanlah berapa kWh-nya dalam satu hari. Misalnya lampu kita 24 jam, kemudian tambah lagi rice cooker, ada misalnya kulkas, mesin cuci, semua itu dihitung semua dalam satu hari. Kalikanlah dia dalam satu bulan. Itulah yang kita bayar usaha. Kalau kita sekarang token ya, kita bayar tambah dengan biaya administrasi dengan biaya bebannya. Nah, untuk yang dengan menggunakan alat yang disebut dengan elektroskop. Di bukunya ada di situ kalau salah Bapak dicetak. Halaman 167. Nah, ini untuk mengetahui bendanya itu bermuatan listrik atau tidak. Nah, kita menggunakan tidak. Di labor kita tidak ada aci itu ternyata atom semua misalnya kayu itu pada atomnya partikel itu bisa dilihat seperti itu susunannya. Jadi semua benda yang ada di alam tersusun dengan atom. Atom itu nanti ada subatomnya bagiannya partikel proton, elektron dan neutron. Untuk yang protonnya adalah atom yang bermuatan positif. Elektron adalah yang bermuatan negatif. Neutron tidak bermuatan atau netral. Lebih banyak daripada yang negatif. Nah, kalau misalnya yang positifnya misalnya ada 10, nah negatifnya misalnya 8, berarti bendanya itu dikatakan bermuatan positif.
misalnya kita ambil contohnya, untuk yang elektron selalu dia berada di kulit atom. Elektronnya paling di sini, bergerak di sini. Nah, ini elektronnya di sini. Ini elektron. Berarti kalau yang di dalam ini, yang dua ini adalah inti atomnya. Inti atom terdiri dari proton dengan neutron. Neutron itu sama dengan netral, tidak bermuatan listrik. Yang ini yang bermuatan listrik adalah proton. Yang ini disebut dengan elektron. Nah, ini yang disebut dengan atom atau subatomnya, ini terdiri dari yang tiga. Nah, kemudian apabila bendanya bermuatan positif, muatannya positif, berarti jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Tadinya kompetensi dasarnya menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya. Konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan